Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif. NIM PPG 2550100047. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan batch 1 Rombel 2 bidang studi Akidah Akhlak kelompok 2 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak yang berada di MI NU 71 Unggulan Kendal kelas 3 dengan materi adab terhadap tetangga dan lingkungan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan diskusi kelompok. Saya menyadari video yang saya buat ini sangat jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi saya, dan akhirnya selamat menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ya, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, ketua kelas mohon untuk bisa membimbing atau memimpin. Ayo ketua kelas. Ayo Aski, berdoa mulai. Semuanya. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Pak Guru mau absensi terlebih dahulu. Adifa Sakila Az-Zahra, Adiba Aliyatu Syarifah, Afsina, Akila, Aira, Dealova, Tiska Maulidia Salsabila. Oke ya, dah ya. Oke. Mari sebelum kita ke pembelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita nyanyi lagu nasional. Itu lagu Garuda Pancasila. Bisa dimulai ya. Ayo
Siapa yang berani memimpin nyanyi lagu ini di depan? Ayo Mbak Aski, sini berdiri. Hitung ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Mbak Askia ya. Ayo, tentang apa kemarin? Minggu kemarin? Tentang apa? Pantang menyerah. Suaranya dikeluarkan semuanya. Ya. Pantang menyerah. Bagaimana ciri-ciri tentang pantang menyerah kemarin? Ayo, tunjuk jari. Apa Mbak? Disiplin, apalagi? Ayo. Iya, tidak mudah putus asa. Apalagi? Iya, tidak mudah menyerah. Ayo, sekarang dikeluarkan alat tulis dan bukunya. Akidah Akhlak. Nah, semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita menginjak pada bab adab terhadap tetangga dan lingkungan, ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap tetangga. Oke ya. Nah, dalam kalimat tetangga apa yang kalian pikirkan? Ayo. Tetangga itu apa? Iya, betul sekali. Ya. Orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, itu adalah tetangga. Nah, alhamdulillah dalam Islam ya, untuk kesehariannya dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu semua telah diatur ya. Yaitu dalam kegiatan sehari-hari semuanya diatur dalam Islam ya. Tentunya juga pada adab kepada tetangga. Tetangga merupakan saudara terdekat dengan kita, yaitu jika dibandingkan dengan saudara kita yang punya hubungan darah, tetapi mereka berjauhan dengan tempat tinggal kita. Nah, tetangga ini adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, suku maupun berlainan status sosial ekonomi. Ya. Artinya bertetangga itu kita harus saling menjaga keharmonisan. Ya, oke, gitu. Sesuai dengan sabda Nabi, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayo, siapa yang berani membacakan? Ayo, Mbak Ica, coba dibacakan. Ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Artinya apa? Ayo kita baca bersama-sama.
Nah, inilah ajaran Islam ya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, bahwa kita harus bisa memuliakan tetangga. Maka dari itu ada adab ketika kita bertetangga ya. Adabnya apa saja? Ya. Yang pertama yaitu selalu berbuat baik dengan tetangga ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi. Yang artinya dibacakan Mas Ibrahim. Nah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, orang yang paling baik perilakunya bagi sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang baik akhlaknya terhadap tetangganya ya. Ini sudah jelas ya, bahwa Rasulullah memberi contoh atau keteladanan yang mulia yang patut dicontoh oleh para umatnya. Yang kedua apa adabnya? Memberi kenyamanan hidup tetangga. Ya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud memberi kenyamanan yaitu tidak menimbulkan atau mencari masalah dengan tetangga, yaitu tetangganya merasa aman, tidak ada gangguan dari tetangganya. Oke? Yang ketiga apa? Yaitu tidak menyakiti tetangga. Nah, dalam hal ini Rasulullah juga telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya, baik secara fisik maupun dengan lesan ya. Jadi kita itu harus betul-betul menjaga perasaan ya. Tahu perasaan? Artinya tidak menyakiti atau menyinggung tetangga ya. Inilah ya yang disebut adab bertetangga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu tidak menyebarkan rahasianya. Nah, di sini ya kita memberikan ucapan syukur baginya dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan. Kemudian memberikan bantuan kepada mereka apabila mereka dalam kekurangan atau membutuhkan pertolongan. Nah, dalam sabda Rasulullah yaitu laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Ayo dibacakan, Mbak. Artinya iya, ya. Bukanlah seorang yang mukmin orang yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Artinya apa? Kita tidak boleh membiarkan tetangga kita kelaparan. Ya. Harus kita apa? Membantunya. Ya. Ada istilah tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tangan di atas itu apa? Memberi. Tangan di bawah apa? Meminta. Bagus mana? Antara memberi dengan meminta. Memberi. Nah, itu kan ya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus
ringan tangan ketika tetangga kita ada yang kesulitan maupun kesusahan. Oke ya. Tuh, ini bisa kita lihat ya, ada gambar ya. Itu ya. Orang yang dermawan di sini ya, tampak? Ya. Orang yang sedang memberikan bantuan kepada tetangganya yang membutuhkan. Pak, apa harus difoto, Pak? Tidak perlu. Ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan rasa ikhlas. Kenapa itu kok difoto? Itu sebagai contoh. Kenapa? Untuk edukasi, biar yang jebule nek ngekei koyo kono jebule ya. Nah, kelihatan ya. Berarti yang dipublikasi itu bukan hanya yang jelek, yang bagus itu lebih baik dipublikasikan atau ditunjukkan kepada masyarakat untuk menjadi contoh. Oke. Sekarang yang kelima, ya. Adabnya yang kelima yaitu saling menasehati. Ya, yaitu mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Ya, kita bisa lihat di sini ya, ada gambar gambar apa di sini? Gambar apa? Ya, orang atau warga yang bersama-sama melakukan kerja bakti atau gotong royong. Ini suatu contoh yang baik atau jelek? Baik, yaitu bersatu dalam apa? Bersatu dalam, ayo apa ini? Kerja sama, artinya saling membantu untuk meringankan pekerjaan. Suatu pekerjaan apabila dilakukan bersama-sama, ya, itu akan cepat selesai. Yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Ya, itu. Lah nak rumah satu itu digotong orang satu kira-kira kuat apa tidak? Tidak kuat. Nek bareng-bareng enteng Pak Abot. Enteng ya. Makanya kita harus saling membantu. Yang keenam yaitu saling silaturahmi, yaitu berkunjung ya. Karena silaturahmi ini dapat menjalin persaudaraan yang baik. Selain itu, bersilaturahmi juga bisa memberikan keberkahan umur kita, memberikan keberkahan rezeki kita. Ya. Kalau istilah Jawane, wong nek nyambung sedulur, iku iso ndawake umur. Nah, oke ya, itu. Jadi kita harus saling menjalin silaturahmi. Ya. Jangan hanya ketika Lebaran tok awake dhewe itu berkunjung. Ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Ya. Orang itu bisa hidup sendiri tidak? Tidak bisa. Allah sudah menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini yaitu dengan pasangan. Ada baik, ada buruk. Ya. Ada langit, ada bumi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kebaikan, ada kejelekan. Tinggal kita memilih yang mana. Ya. Apabila kita ingin masuk surga, maka kita melakukan yang namanya kebaikan. Ono pora? Kira, yo. Sekiranya ada tidak yang menginginkan neraka di dunia ini? Tidak ada. Pak, tapi kenapa kok ada orang jahat?
Apa? Mereka tidak mempunyai pemikiran atau akal yang sehat. Kalau memiliki akal yang sehat, tentunya mereka tidak akan melakukan kejahatan. Karena apa? Karena ada istilah, ya, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Nah, ketika menanam kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila melakukan suatu kejahatan, maka ya, kejahatan yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Oke ya, ini ada video, mari kita simak bersama-sama ya untuk edukasi kita. Ayo perhatikan, nanti saya kasih lembaran untuk mengerjakan ini. Disimak yang baik-baik apa yang kalian lihat dalam video. Terima kasih banyak ya buat belain belajar. Iya, sama-sama. Sambil kalian menyimak video, saya ambil kami ya. Bisa sambil ditulis apa yang kalian perhatikan di situ. Assalamualaikum. Coba perhatikan videonya dengan baik, cermati. Bisa sambil ditulis, menyicil. Kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan itu? Kebaikan apa saja dilakukan dalam video? Emangnya aku galak ya? Ini nanti setelah video selesai diputar, harapannya kalian bisa menyimpulkan ya, ada perilaku atau kebaikan apa saja yang ada dalam video itu. Tuh bisa dicicil ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo. Iya, apa-apa kok. Udah pada kenal ya. Jadi kalian udah tahu kalau sifat
Kalau menurutku itu kata Pak Ustadz, dalam hadis riwayat Tirmidzi, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik Nanti setelah sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Muslimah juga mengamali sih. Ayo diperhatikan semuanya video ini. Terima kasih, Bu. Kalau gitu, kita pergi dulu ya. Soalnya sebentar lagi kita bawa barang-barang mau sampai. Ya Allah, Gusti Allah. Saya ini adalah video yang akan kita bahas nanti ya. Ketika kalian sudah dikasih itu silahkan ya dirangkum. Tadi isinya tentang perbuatan kebaikan apa saja yang dilakukan dalam video. Kemudian ada orang yang mempunyai prasangka apa dalam video ya. Berhenti dulu. Sudah selesai belum tadi dalam pengamatan videonya? Sudah? Oke ya. Nah, terus senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian menasihati senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian menasihati dengan lemah lembut. Terus saling berkunjung, menolong dalam kesulitan tahun tadi yaitu menyeberang jalan. Silakan kasih tepuk tangan kepada teman kalian kelompoknya Baski. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3, apa kelompok 3? Mendapat menolong tetangga yang kesulitan. Contohnya apa tadi? Mengangkat barang. Terus apa lagi? Senantiasa memaafkan atau memberi maaf. Terus membantu menyeberang. Ya, terus apa lagi? Iya, menasihati dengan lemah lembut. Terus saling berkunjung. Terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan semuanya. Ayo satu kelompok lagi silakan Pak. Terima kasih. Ayo saya mengambil kesimpulan ya bahwa ketika bertetangga kita harus saling membantu dalam hal kebaikan. Tadi ada contohnya yaitu membantu mengangkat barang ya. Tidak boleh berprasangka buruk. Kemudian apalagi membantu menyeberang jalan ya.
Kemudian apa lagi? Menasihati dengan lemah lembut, tidak dengan ucapan yang kasar. Karena apa? Agar tidak tersinggung. Kemudian selanjutnya yaitu saling bersilaturahmi. Oke, itu ya. Kali ini yang kita bisa ambil yaitu tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, yaitu suku maupun status sosialnya yaitu berbeda-beda ya. Itu adalah tetap merupakan orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Yang selanjutnya tadi yang dapat kita ambil yaitu adab hidup bertetangga, yaitu diantaranya yang pertama adalah apa tadi? Selalu berbuat baik dengan tetangga. Kemudian memberi kenyamanan hidup tetangga. Yang ketiga, diharamkan menyakiti tetangga, tidak boleh menyakitinya. Kemudian tidak menyebarkan rahasianya. Yang keempat. Yang kelima, memberikan ucapan syukur ya ketika mereka mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan. Kemudian selanjutnya memberikan bantuan mereka apabila membutuhkan bantuan dalam kekurangan apapun ya. Ketika tetangga kita kok kelaparan, baiknya kita memberikan bantuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu saling bersilaturahmi ya, berkunjung. Jadi berkunjung itu bukan hanya ketika bodoh atau lebaran saja, tidak ya. Itu bisa kita lakukan sehari-hari ya. Kemudian yang terakhir, jenguk ketika mereka sakit. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, adab bertetangga, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.